Itu kata Tuhan kepada hambanya. Mengapa demikian? Kita semuanya seperti itu. Melihat Tuhan kita berdasarkan asumsi-asumsi yang kita bangun sendiri. Praduga-praduga buruk yang muncul dalam diri kita sendiri. Selalu berburuk sangka kepada Tuhan, itu yang terjadi. Ketidakmampuan kita melihat dengan mata telanjang, ketidakmampuan kita mendengarkan kebenaran, dan ketidakmampuan kita dalam otak kita memproses, menganalisa semua peristiwa alam. Jadi Allah selalu mendapat caci maki dan selalu dipersalahkan oleh kita semuanya. Dikasih hujan, Tuhan disalahkan. Tidak dikasih hujan, Tuhan disalahkan. Sekali hujan, sekali tidak hujan, juga salah juga. Jadi artinya bahwa Tuhan serba salah di mata kamu. Coba singkirkan itu semuanya. Ya. Penyakit-penyakit yang ada pada dirimu itu, praduga buruk, asumsi yang enggak benar, buruk sangka kepada Tuhan, singkirkan semuanya. Engkau pasti akan dapat melihat Tuhan sempurna dan tak ada keraguan sedikit pun. Sama seperti itu, ini adalah untuk seorang kekasih sekali lagi. Ya. Teguran ini ditujukan kepada orang yang mengklaim bahwa dia mencintai Allah. Saya juga sama. Kepada perempuan yang mencintaiku, ku katakan, karena dia selalu berburuk sangka. Buya tuh nggak ada perhatian pada saya tuh. Dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Sehari-hari ngelayani tamu aja, ngaji lagi, tamu lagi, ngaji lagi. Kapan Buya menatap wajahku yang cantik ini? Kapan kita bisa bercakap-cakap dengan mesra? Apa memang Buya tidak cinta kepada aku? Ngomel lagi. Buya tuh gimana sih? Bajuku sobek, minta yang baru aja malah dikasih jarum sama benang, suruh dijahit. Padahal berapa sih harga baju di Tegal Gubuk tuh? Malah duitnya dibagi-bagikan sama orang lain. Itulah keluh kesah seorang perempuan yang mengatakan, aku mencintaimu. Semuanya praduga. Ternyata Buya mah mementingkan keluarganya sendiri. Keluarga gue mah gak diperhatikan. Cinta antar manusia saja itu banyak terdapat ilal, penyakit-penyakit jiwa yang tumbuh berkembang dalam hati kita, menuduh orang yang kita cintai bermacam-macam tuduhan. Iya. Mari, mana tanganmu wahai kekasihku, rabalah dadaku. Ini deburan jantungku betul-betul selalu menyebut namamu. Kan begitu. Masih beli ngantel baik. Ya ini kan sulit. Iya, jadi artinya bahwa kenapa terjadi seperti itu? Ya karena kita membangun persepsi kita berdasarkan kemanusiaan kita. Nah, akan tetapi minimal paling tidak ketika orang itu hatinya sudah mencintai Tuhan, saya menduga kuat bahwa praduga-praduga buruk akan ditafsirkan dengan praduga yang baik.
sekalipun berbentuk musibah akan ditafsirkan barangkali ini ada hikmahnya, barangkali ini menurut Allah saya lebih baik seperti ini. Ya, suatu ketika melihat suaminya berselingkuh, marah nggak? Ya enggak. Ya udah, alhamdulillah. Laki kita wis tua masih payu, ya wis pakai. Dipanggil anaknya, nak, siapa tadi itu yang lo? Tadi bapak. Amit-amit pitung turunan no, aja tidak mati dan memenusak kayak bapak nira mengkononku. Iya, dengan rambut wisuan, waktu ngoglok baik, gigi terus bungkuk, masih gedak-gedak perawan baik, masya Allah. Nah, seperti itu. Tapi ya wis lah, bokat bagus sama konon. Biarkan dia berpengalaman dulu. Ya, dengan ketemu perempuan yang ngeret, diperes, nanti sudah duitnya habis, baru tahu bahwa tidak ada di alam dunia perempuan yang setia seperti aku ini. Selalu ditafsirkan secara positif. Apa pengaruhnya bagi kita? Orang yang selalu berpikir positif, jiwanya damai kok, tenang, tidurnya lelap, makannya lahap, badannya sehat, temennya banyak. Itulah yang jadi persoalan, bahwa jangan dulu kita berasumsi, jangan dulu menyusun hipotesa-hipotesa, praduga-praduga, persangkaan-sangkaan. Coba on the spot, lihat di lapangan langsung, lihatlah aku. Hilangkan semua dugaan-dugaan burukmu itu. Engkau akan tahu siapa aku ini. Aku maha sempurna, aku tegak berdiri, aku tanpa cacat sedikit pun. Cintaku sangat luar biasa kepadamu. Gitulah kira-kira. Ini adalah satu pelajaran penting, dan ke depan kita harapkan dugaan-dugaan buruk kita kepada Tuhan juga kita singkirkan dari pikiran kita ini. Karena bagaimanapun, sekalipun kita tidak berbuat apa-apa, tapi ketika Anda mempunyai praduga buruk kepada saya, dan saya menyadari, tahu Anda punya praduga buruk, sakit juga kok hati saya. Buya pondoknya bagus ya, paling keseng bupati kan ke duitnya kok. Sakit lah. Iya, payanca bolak-balik sebari. Lagi dodol duitnya yang Buya sakur. Kata kalau dipegang bupati kapek ini. Saya beli Avanza, ya kan? Begitu payanca jadi bupati, langsung mobilnya Avanza. Terus saya beli apa lagi? Innova ya? Ya beli. Begitu ibu ada jadi bupati, langsung mobilnya baru Innova. Maksudnya apa? Itu kan praduga buruk. Yang tahu Kapa Ali, yang nyicil mobil itu tiap bulan, sekian juta. Segimana lagi? Nah itu tahunya enggak, praduga buruknya aja. Itu kan kunyuk begitu tuh. Nah sedangkan kamu bukan kepada kiaimu, bukan biasa kepada Tuhanmu kok begitu. Makanya banyak istighfar dong. Minta ampun kepada Allah. Sakit ya, dugaan buruk semacam itu tuh. Itu pun tidak buruk-buruk amat. Orang dikasih ya nggak ada masalah. Paling juga dapat nyopet, apalagi. Kadang juga Buya itu dapat nipu dari orang gitu. Kata Buya kok apa sih bedanya karo ulah dumung, pada bahkan sembar-sembur, sembar-sembur. Sampai begitu mereka itu. Dan saya mendengar sendiri cerita itu. Tapi saya abaikan saja, nggak ada masalah. Ya bikin pondok, kata koping bakal dadi. Lu urusannya apa?
Aku utang tidak, minta bantuan tidak, gemblung beli, nipu beli. Urusannya apa berkomentar begitu? Dan ini kan seperti itu. Kepada sesama saja sangat menyakitkan hati, apalagi dugaan burukmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan sekali lagi, andaikan Allah menghukum semua dosa dan kesalahan yang kau lakukan, on time di dunia dihukum, pragat berusak, wis entok. Tidak akan ada sepotong manusia pun yang bisa tegak berdiri di bumi ini. Itu persoalannya. Wis paham? Paham wis. Itu makna dari azih ailalaka